Top FM. More music variety. Top. Kita sudah lulus dari bangku perkuliahan pendidikan ya gitu. Tentu kita akan terjun ke masyarakat. Nah, ketika terjun ke masyarakat itu kan ya kita masyarakat itu kan skrup lebih besar sebuah organisasi yang paling besar itu ada di masyarakat ya gitu. Nah, makanya saya selalu mengatakan ke teman-teman yang hari ini mungkin aktif di organisasi maupun belum aktif di organisasi, itu mulailah untuk berorganisasi. Sebab apa? Ketika kita berorganisasi itu ibaratnya kita sedang belajar berenang di kolam renang. Kenapa? Ketika kita belajar berenang di kolam renang itu tekanannya terukur, terus suhunya juga terukur, dan pokoknya resikonya itu lebih kecil kayak gitu. Ya ketika contoh kecil aja lah, ketika kita membuat proposal salah di organisasi itu kan pasti masih dimaklumi, masih tahap belajar, masih bisa dimaklumi dan diperbaiki. Betul. Walaupun misalkan dimarahin sama atasannya, atau mungkin dimarahin sama guru maupun dosennya, tapi itu bagian dari pelajaran dan resikonya lebih kecil. Tetapi ketika kita sudah lulus dari bangku pendidikan, kita terjun ke masyarakat, itu ibaratnya kita berenang di lautan. Betul. Dan ketika kita terjun ke masyarakat itu masih belajar, istilahnya masih pertama belum punya basic pengalaman organisasi, tentu ibaratnya kita belajar berenang tapi di lautan. Itu kan tentu resikonya lebih besar. Kita bisa terbawa ombak, terbawa arus kayak gitu. Pokoknya hal-hal yang mungkin ya bisa diibaratkan hal-hal mematikan itu ada ketika kita belajar berenang langsung di lautan kayak itu. Jadi Dimakan hiu juga. dimakan hiu, dimakan ikan paus, mungkin jadi mermaid juga, Mas. Nah, itu jadi makanya mumpung terutama nih Top Mania yang menyaksikan, yang mendengarkan ya, atau mungkin yang menyaksikan lewat live, terutama anak-anak muda, silakan manfaatkan waktu muda kalian untuk aktif di organisasi, aktif di komunitas kreatif. Kalau mungkin berpikir organisasi terlalu formal, terlalu terlalu saklek, terlalu banyak aturan, mungkin bisa juga ikut yang agak santai, yaitu di komunitas kreatif. Banyak kok di Bumiayu, banyak komunitas-komunitas kreatif yang bisa menambah kapasitas diri kalian kayak gitu. Nggak harus ikut organisasi yang formal kayak saya misalkan ikut BEM, ikut IMM, ikut organisasi yang lain, tapi ada juga organisasi yang agak santai, itu di komunitas-komunitas kreatif yang tentunya bisa menambah kapasitas diri teman-teman kayak gitu. Ya setidaknya nambah temen juga. Ibaratnya kalau pusing nggak sendirian gitu, rame-rame lah ya. Iya, minimal bisa jadi teman rumpi baru gitu ya Mbak ya. Bisa saling berbagi perasaan, berbagi kesusahan kayak gitu, minimal kan itu. Iya. Kayak gitu. Oke, menarik pengalamannya, wah banget ya. Iya. Aha. Terus tapi aku jadi inget lagi nih. Jadi aku tuh kayak pernah sedikit merasa bersalah sebenarnya sama Batis. Enggak sih. Maksudnya gini, aku tahu memang Batis ini formal banget biasanya gitu kan, walaupun kita sering ada di komunitas yang non formal. Tapi aku pernah ngajakin dia event November kemarin, konser. Oh iya ya. Gitu kan. Waktu itu malah kayaknya kamu baru pulang dari Karawang itu deh kayaknya. Bener ya. Jadi, iya. aku ajakin dia di satu event, jadi volunteer di event, ada konser Salon Seven waktu itu di Tegal. Jadi ibaratnya dia tuh baru pulang yang formal banget, terus udah gitu tahu-tahu besokannya harus jadi volunteer di acara yang konser yang riuh ramai gitu. Terus dia tuh kayak yang diem. Aku tuh kayak ngerasa bersalah. Batis, apakah kamu nyaman? Apakah ini bukan duniamu gitu? Atau gimana sih sebenarnya gitu? Aku pengen minta klarifikasi gitu kan. Apakah kamu juga bisa berjalan di dua dunia gitu? Iya. Jadi kalau kita ingin jadi orang yang keren itu kita harus bisa keluar dari zona nyaman. Ya. Jadi mungkin ketika saya pembawaannya atau basicnya mungkin formal gitu ya, karena memang saya dibentuk di organisasi yang formal kayak gitu. Tetapi saya juga merasa bahwa saya harus bisa keluar dari itu kayak gitu, harus bisa keluar dari zona nyaman saya. Mungkin hal-hal yang sifatnya formal, misalkan konferensi, misalkan berpidato di depan umum, mungkin udah hal yang biasa menurut saya. Tapi
menjadi suatu menarik ketika saya mungkin keluar dari zona nyaman itu. Saya ikut kayak semacam apa namanya kreatif komit Iya. kayak gitu ya Mbak ya. Volunteer menjadi itu. Ya mungkin kalau dilihat mungkin rasa-rasanya mungkin bukan saya Bukan banget banget, ya iya. gitu ya. Bukan Ketika kita harus berpikir yang kreatif dan juga mungkin bertemu dengan para seniman-seniman kayak gitu, orang-orang keren lah menurut saya kayak gitulah. Tapi dari situ saya punya pengalaman baru justru Mbak. Saya punya pengalaman baru ketika saya keluar dari zona nyaman itu kayak gitu. Jadi kalau Mbak Puji merasa bersalah atau enggak, justru Mbak Puji sangat memberikan saya satu nilai tambah kayak gitulah. Saya bisa melihat mungkin yang tadinya saya Kaku banget. memikirkan itu, saya jadi belajar untuk, dan saya juga lagi pengen belajar ini Mbak, pengen belajar untuk jadi orang yang nggak kaku-kaku amat ya gitu. Sebab kita juga butuh yang santai-santai, Iya. butuh yang yang bisa menghibur gitu lah ya Mbak ya. Iya. Jadi ketika ditanya itu, justru itu pengalamannya sangat menarik menurut saya kayak gitu. Di samping bisa ketemu dengan band papan atas kayak gitu ya, Sheila on Seven, saya juga punya pengalaman menarik, bisa keluar dari zona nyaman, punya pokoknya pengalaman keren lah yang nggak akan saya lupakan kayak gitu. Jadi minta maaf apa enggak? Nggak jadi Jadi, karena aku nggak justru tahu. saya yang terima kasih. Oke, terkadang kita itu keluar dari zona nyaman itu perlu ya kan, Betul. untuk mencoba sensasi yang baru. Betul. Nah, ngomongin soal organisasi, banyak orang yang berpikir organisasi buat apa sih? Dapatnya apa sih? Kan cuma ngabisin waktu doang. Kira-kira menurut Kak Batis, apa yang bisa didapat dari organisasi itu? Selain yang tadi udah disebutin ya. Nah, ada lagi nggak nih? Jadi kalau manfaat organisasi itu sangat banyak sekali kayak gitu. Dari kita punya kapasitas diri, dari yang saya bukan siapa-siapa jadi siapa-siapa, saya seseorang yang mungkin nggak pernah dianggap jadi sangat dianggap kayak gitu. Itu manfaat yang pertama. Yang kedua, manfaat jejaring. Manfaat jejaring juga penting sekali. Teman-teman dengan ikut organisasi atau ikut komunitas atau ikut event atau kegiatan apapun itu, teman-teman akan punya teman baru, teman-teman akan punya sahabat baru, teman berpikir, teman berbagi cerita, dan teman bertukar gagasan. Nah, dari situ bisa kemudian ketika dikolaborasikan bisa menjadi sesuatu yang luar biasa sekali, keren sekali. Dan misalkan nih ketika saya hari ini aktif di organisasi kayak gitu, dan mungkin saya kenal dengan senior saya di organisasi atau mungkin alumni di organisasi itu. Nah, dari situ mungkin bisa kemudian ngajak kita untuk, dia mungkin sudah jadi orang nih atau sudah jadi apa. Nah, misalkan ngajak saya untuk bekerja di satu perusahaan atau apa. Nah, itu juga manfaat kita ikut di organisasi kayak gitu loh. Dan kita juga bisa contoh kayak saya hari ini ikut organisasi, saya bikin event keliling-keliling ke sponsor-sponsor. Dan ketika kita sering ikut event atau organisasi itu kan pasti kenal, oh si dia punya ini kan bisa jadikan kerjasama di bagian sponsor dan seterusnya kayak gitu loh. Nah, itu manfaat jejaring. Terus manfaat kita untuk melatih mental juga. Di organisasi kita mentalnya dilatih. Dari yang mungkin awalnya punya mental yang pemalu kayak gitu, insecure atau bahkan introvert kayak gitu. Nah, di organisasi kita secara tidak langsung diajarkan untuk jadi orang yang pemberani, jadi orang yang tidak malu-malu untuk mengatakan atau menyampaikan gagasan, pemikiran kita, bahkan juga mungkin untuk mengkritik ya, untuk berbeda pendapat, berbeda pandangan dengan orang lain, itu hal yang wajar kayak gitu. Nah, di organisasi diajarkan tentang itu. Dan di organisasi juga diajarkan tentang bagaimana kita menghormati orang lain, bagaimana kita menghormati aturan, bagaimana kita menjadi orang yang tertib gitulah. Kita orang yang tahu memposisikan diri kita itu siapa dan harus bagaimana. Di organisasi juga ada manfaat itu. Saya juga di organisasi melatih daya kreatif kita, daya kritis dan daya kreatif kita. Daya kritis itu kita ketika melihat suatu hal yang mungkin dirasa tidak pas atau kurang pas, kita bisa mengkritisi, kita bisa mengatakan bahwa itu salah atau mungkin mengingatkan, karena itu juga penting. Yang kedua adalah daya kreatif kita
belajar bagaimana mengolah suatu event, suatu kegiatan, suatu program menjadi sesuatu yang menarik kayak gitu. Nah, itu juga sangat penting menurut saya, dan itu bisa kita dapatkan di organisasi kayak gitu. Mungkin itu sih manfaat kalau kita ikut organisasi. Wow, banyak juga ya. Iya, jadi buat yang berpikir bahwa organisasi itu cuma ngabisin waktu, iya emang ngabisin waktu, tapi manfaat yang didapat dari itu banyak. Worth it lah ya. Justru kalau menurut saya di organisasi bukan menghabiskan waktu sih, tapi memanfaatkan waktu. Iya, kayak itu gitu. kata yang lebih. Iya, kalau menghabiskan waktu, saya rasa semua kita bisa mampu menghabiskan waktu. Misalnya kita yang biasanya rebahan ya, kaum rebahan, itu bisa menghabiskan menghabiskan waktu di kasur misalkan, atau mungkin yang sukanya nongkrong, misalkan dia bisa menghabiskan waktunya mungkin di tempat nongkrongan. Tapi kalau kita di organisasi, di komunitas kita itu bukan hanya menghabiskan waktu, tapi kita memanfaatkan waktu kayak gitu. Kita sama-sama punya waktu 24 jam, tapi kan manajemennya berbeda. Kayak gitu. Isinya juga berbeda kayak gitu ya. Iya, dan berpikir kritis kayak tadi. Oh iya, BTW sekarang itu bertepatan banget di 10 November. Anda tahu hari apa? Hari Pahlawan. Ngomongin soal pahlawan nih, itu tentunya berkaitan juga tentang perjuangan untuk kemerdekaan. Organisasi juga berperan penting dalam kemerdekaan. Betul? Betul. Salah satunya organisasi Budi Utomo. Oh iya. Nah itu, jadi organisasi itu bukan cuma suatu perkumpulan yang kayaknya biasa-biasa aja, tapi banyak manfaat yang diambil dari situ ya. Soalnya kemerdekaan Indonesia juga salah satunya ada organisasi yang membantu. Ya. Sepertinya dia yang bertanya sebentar. Ini dari Bang Ibnu. Mas Rizky Numbang nanya, Mas narasumbernya namanya siapa? Monggo perkenalkan. Iya nih. Terus katanya asli Gumelarnya desa mana? Iya, pengen tahu aja sih. Wah, ini udah hawa-hawa mau diundang ngapain nih kayaknya nih. Mungkin tadi belum sempat dengerin perkenalan di awal kayak gitu ya. Ya, saya ulangi lagi. Saya punya warisan yang sangat berharga dari orang tua saya berupa sebuah nama. Nama saya Batis Reka Guliwan. Kayak gitu. Mungkin kalau orang-orang yang baru kenal dengan saya mungkin sering berpikir saya bukan orang Jawa kayak gitu. Kadang menganggap orang luar Jawa kayak gitu. Karena mungkin nama saya agak unik kayak gitu. Nah, itu nama saya Batis Raka Guliwan. Saya seringnya kalau teman-teman di Bumiayu, di sekolah dan di kampus itu sering manggil saya Batis. Tapi kalau teman-teman rumah dan keluarga itu seringnya manggilnya Reka kayak gitu. Oh. Kayak gitu. Terus saya asli lahir besar itu di Desa Samudra, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas. Dan untuk domisili saat ini di Bumiayu kayak itu, di Windu Aji kayak gitu. Karena memang saya perpaduan sih Mbak, Bumiayu sama Gumelar. Ibu saya kebetulan memang Bumiayu, lahir di Bumiayu, kalau ayah saya orang Gumelar kayak gitu. Blasteran ya tetap. Blasteran, tapi masih Jawa. Makanya beda kabupaten. Inisial saya kan BRG. RI, kalau R itu kan berarti platnya Banyumas, kalau G itu platnya Brebes kayak gitu. Bisa gitu ya. Luar biasa. Oke, ya ampun, gimana Bang Ibnu? Sudah jelas. Aman kan? Ketawa nih. Wow. Ini kayaknya ini kayak apa ya, tetangganya atau ya bener ya, berarti Top FM ini didengerin sama siapa aja dan di mana aja ya, termasuk tadi ada Mas Ibnu, dan ini juga ada dari Jambi nih. Dan ini di Jambi. Waduh. Iya, seperti biasa siaran kita selalu melalang buana ya, dari Sabang sampai Merauke. Matur suwun untuk semuanya yang udah berkomen-komen. Mungkin mau bertanya-tanya soal apa itu organisasi dan lain-lain, atau apa, bisa langsung aja tinggal komen ya, bisa di Facebook kita Top FM Bumiayu, ataupun di WhatsApp-nya 0856 0203 7951. Dan kita masih banyak waktu ya kan? Masih. Gimana kalau sekarang kita break dulu? Iya, minum dulu. Sambil menikmati satu musik bagus yang bakal diluncurin. Sembilan
Selasa berkelana berpikir kreatif lewat organisasi. Ya, masih bersama Batis Reka Guliwan. Iya, udah minum ya, jadi siap-siap mau ngomong Sudah. panjang lebar lagi. Iya, udah bertenaga lagi ya. Oke, sebenarnya kalau ngomongin soal organisasi, apalagi tentang kreativitas itu balik lagi nggak ada ujungnya. Benar, nggak Kalau selesai-selesai. dikulik-kulik itu bisa wah. Tapi sayang waktu kita cuma 2 jam dan sekarang tinggal setengah jam lagi ya. Ya. Hmm. Batis, kita langsung beri kamu pertanyaan yang berat-berat ya. Oh, boleh. Ini kayak mau interview gitu. Aduh, oke, masih seputaran tentang kreatif dan organisasi ya. Kalau menurut Batis sendiri sih, proses kreatif apa sih yang ada di organisasi kita? Iya, kalau berbicara atau bertanya tentang proses kreatif apa di dalam organisasi. Yes. Nah, contoh konkretnya adalah Iya. ketika ada masalah dalam organisasi. Tentu kita di situ dituntut untuk berpikir kreatif bagaimana menyelesaikan masalah dengan baik tanpa menghadirkan masalah-masalah baru. Itu juga dituntut kita untuk berpikir kreatif kayak Itu gitu. juga, itu sebenarnya Bagian dari berpikir kreatif. Selain kita Oke. juga dengan mengkonsep kegiatan itu juga kita berpikir kreatif, membuat event, bagaimana strategi menjual, membranding organisasi, komunitas itu adalah salah satu proses Kreatif. berpikir kreatif kayak gitu. Jadi kreatif itu bukan cuma seni-seni doang gitu, Bukan. gonjang-gonjang apa. Jadi Iya. itu juga termasuk creative thinking ya namanya. Nah, itu creative thinking, berpikir kreatif. Jadi kreatif itu kan maknanya luas sekali ya. Kadang kita melihat Kreatif soalnya itu cuma waktu zaman SMP mungkin atau sekolah itu kan ada kreativitas siswa. Nah, itu kan Iya, rata-rata kadang iya. bikin karya seni apa gitu-gitu seni ya. apa. Nah, ternyata kalau berpikir kreatif berbicara masalah kreativitas itu maknanya luas sekali. Jangkauannya juga sangat-sangat luas kayak gitu loh. Kita berpikir itu juga bisa berpikir kreatif, termasuk juga kegiatan kreatif, komunitas kreatif itu juga bagian dari kreativitas menurut saya kayak gitu. Kayak apa ya, menciptakan hal-hal baru dalam penyelesaian masalah atau kayak gitu juga kan termasuk juga ya. Betul sekali, dan biasanya kalau orang kreatif itu dia itu cenderung banyak bertanya gitu, banyak bertanya dan banyak dari pertanyaan akhirnya ada hal-hal baru yang dia angkat kayak gitu. Berbeda dengan mohon maaf ya, misalkan orang yang biasa-biasa saja, paling ya kadang untuk bertanya pun hanya sebatas itu kayak gitu, sehingga cakrawala berpikirnya tidak jauh kayak gitulah. Tetapi kalau orang kreatif itu biasanya banyak tanya, biasanya juga banyak dari pertanyaan itu sehingga muncul ide-ide baru, cara-cara baru, inovasi-inovasi baru. Nah, kemudian menjadi satu hasil kreativitas kayak gitu ya, baik hasil pemikiran, perenungan itu kan suatu kreativitas juga. Iya, jadi kepo itu nggak selamanya negatif. Betul. Justru kepo itu penting sekali kayak gitu. Bukankah kata pepatah itu kan malu bertanya sesat di jalan. Oke, malu bertanya sesat di jalan. Sesat di jalan. Ya jadi kalau ulang dong. Respon dong Ki. Ya lanjut. Oke. Iya. Iya, tadi Iya, mau jadi- ngomong apa? Iya, jadi kalau orang kreatif itu pasti dia banyak tanya, makanya tadi kepo itu nggak selamanya negatif. Kepo itu justru sangat penting kayak gitu loh ya. Kita banyak tanya sehingga kita banyak tahu, dan dari tahu itu kita mungkin bisa melahirkan sebuah gagasan-gagasan baru, dan di situ daya kreatif kita berjalan. Iya, dapat inspirasi Dapat gitu, inspirasi gitu. baru. Kan kalau orang diskusi itu kan pasti saling tanya gitu loh. Nah, kadang saya nggak tahu mau ada. Kadang kan kita di organisasi kan kita kadang ketemu teman untuk sharing ya, untuk ngobrol kayak gitu. Mungkin dari obrolan-obrolan yang ringan kayak gitu. Nah, tapi dari situ bisa lahir sebuah inspirasi baru kayak gitu. Kadang kayak saya misalkan ketika saya mau bikin
kegiatan atau mungkin ada suatu program yang saya masih bingung konsep gitu. Nah, saya biasanya bertanya ke orang yang lebih paham kayak gitu, entah itu ke senior atau ke teman yang lain gitu. Saya selalu bertanya, bertukar pandangan kayak gitu, sehingga saya dapat masukan-masukan dari pertanyaan-pertanyaan saya, dan dari situ saya kemudian daya kreatif itu berjalan sehingga ada inspirasi jadi seperti ini kayak gitu. Oke. Tapi kalau misal cuman kepo abis itu tahu doang gimana? Ya itu berarti tidak ditransformasikan ke alam pikiran kita kayak gitu. Kalau orang yang keren itu ketika dia bertanya sudah tahu itu pasti istilahnya dihayati gitu. Difikirkan benar-benar dari jawaban itu kemudian melahirkan sebuah hal-hal baru kayak gitu. Ada detail-detail yang berkelanjutan lah ya. Nah, itu. Jadi tidak sebatas tanya aja kayak gitu. Jadikanlah kepomu sesuatu yang bermanfaat. Nah, betul. Aku jadi ingat katanya Einstein itu loh. Jadi I'm not genius, I'm just curious gitu. Jadi aku tuh nggak pinter, aku cuma memelihara rasa ingin tahuku. Nah, tapi ya rasa ingin tahunya ya kayak Einstein gitulah. Jangan yang ya. Keingintahuan ke arah-arah yang positif. Oke. Jangan ngepoin mantan terus ya. Bener. Beda cerita itu. Kan ngomongin soal kreativitas itu mungkin setiap orang itu mempunyai spesifikasinya berbeda-beda. Kira-kira ada nggak sih cara untuk mengidentifikasi orang kreatif itu seperti apa? Selain tadi kan curiosity tuh suka bertanya. Bertanya maksudnya gitu. Terus ada lagi nggak menurut Batis gitu? Kayaknya ini orang kreatif deh gitu. Kalau kita mengidentifikasi dia itu kreatif apa tidak, biasanya kalau saya di organisasi itu biasanya memberikan dia tugas kayak gitu. Nah, kita akan tahu dari cara dia menyelesaikan tugas itu kayak gitu. Ketika dia menyelesaikan tugas dengan biasa-biasa saja, ya berarti daya kreatifnya kurang kayak gitu. Tapi ketika dia diberi, biasanya ada beberapa anak yang saya beri tugas yang hampir sama, bahkan sama gitu. Nah, cara dia menyelesaikan tugasnya itu kan berbeda-beda, dan hasilnya juga tentu berbeda-beda. Ada yang hasilnya memuaskan, ada yang hasilnya biasa-biasa saja, dan bahkan mungkin ada yang hasilnya di bawah standar. Nah, dari situ kita bisa mengidentifikasi bahwa orang yang kreatif itu dari prosesnya aja itu sudah keren ya gitu, sudah ya melalui proses yang selektif kayak gitu. Biasanya daya pikirnya juga dalam kayak gitu, sehingga hasilnya juga akan memuaskan. Nah, kalau saya kayak gitu, kalau mengidentifikasi si A si B kreatif apa enggaknya dari dia diberi tugas, lalu kemudian kita lihat proses dia mengerjakan tugas dan kita lihat hasilnya seperti apa kayak gitu. Jadi bisa adaptasi nggak nih sama ini segala macam, dia bisa punya inovasi nggak sih segala macam gitu juga ya. Nah, inovasi itu yang paling penting kayak gitu. Oke. Nah, Batis kan udah banyak banget pengalamannya ya. Terus maksudnya ceritanya banyak, pengalamannya banyak, manfaatnya juga yang kamu rasakan banyak nih. Nah, terus gimana sih caranya Tis biar orang itu mau berorganisasi dengan optimal? Karena kan ada juga ya orang masuk organisasi tapi dia cuma eksistensi aja. Ya sebenarnya nggak apa-apa juga sih ya kalau misalnya eksistensi, tapi dia juga harusnya disertai dengan apa gitu kan. Nah, gimana sih caranya Batis buat ngajak orang biar dia mau berorganisasi tapi yang optimal gitu, bukan yang cuma ikut-ikutan doang, cuma ngabisin waktu doang gitu. Kalau meyakinkan orang untuk ikut organisasi secara optimal, tentu kita harus ketika kita sudah menyatakan diri kita bahwa kita masuk ke organisasi, tentunya kita harus totalitas untuk masuk ke organisasi tersebut dengan berbagai hal yang nanti akan menyertai gitu, baik itu suka, duka, rintangan, halangan maupun juga hal-hal yang menyenangkan kayak gitu. Nah, terus juga kita harus punya orientasi tujuan apa sih kita ikut organisasi, untuk apa kayak gitu. Nah, sehingga kita akan selalu terngiang dengan tujuan kita kayak gitu loh. Dan biasakan untuk
masuk ke organisasi itu dengan tujuan yang jauh ke depan kayak gitu loh, sehingga kita kan punya ukuran apakah tujuan kita sudah tercapai kayak gitu. Biasanya saya kalau ya namanya ikut di organisasi kadang kita masuk yang namanya ada satu momen di mana kita itu males, di mana kita itu futur kayak gitu. Nah, kadang untuk mengatasi masalah-masalah semacam itu kadang saya berpikir saya masuk ke organisasi ini, masuk ke komunitas ini, tujuan saya itu kayak gitu. Apakah tujuan saya sudah tercapai sehingga saya sudah malas-malasan kayak gitu. Nah, saya selalu orientasinya itu, saya punya tujuan ke depan yang jangka panjang, yang jauh ke depan gitu ya, visioner. Sehingga untuk saya optimal berorganisasi, aktif di komunitas, itu dengan saya melihat tujuan awal saya. Tujuan awal saya masuk organisasi, katakan saya contoh kecil ya, misalkan tujuan saya masuk organisasi karena saya ingin mencari teman yang banyak. Ukurannya adalah apakah saya sampai saat ini sudah punya teman yang banyak. Karena ketika kita merasa belum punya teman yang banyak, otomatis kita harus terus lanjut di organisasi sampai tujuan kita punya teman yang banyak, sampai nggak terhitung teman kita kayak tadi dari Sabang sampai Merauke gitu sudah kenal saya semua kayak. Nah mungkin itu saya akan berhenti untuk nggak ikut organisasi lagi, mungkin kayak gitu. Nah jadi itu. Terus yang kedua adalah yakin dan percaya bahwa ketika masuk organisasi pasti akan ada feedback positif ya, atau manfaat kayak gitu, dampak positif yang bisa kita ambil, yang bisa kita jadikan bekal untuk proses kita di masa depan kayak gitu. Kayak gitu sih kalau dari saya, kalau ditanya masalah berorganisasi secara optimal kayak gitu. Iya. Teman-teman juga ini ya bisa dengerin tips-tips ya dari Mas Batis tadi ya. Yang paling penting itu sebenarnya motivasi dari diri sendiri. Betul. Ketika kita ada tujuan pingin terjun ke dunia organisasi, ya pasti terjun. Iya, bukan terjun dari ketinggian gitu ya. Itu serem. Sebenarnya kan organisasi itu tuh banyak banget, kayak tadi yang di awal-awal udah disebutin, dari sekolah pun udah ketemu yang namanya sama organisasi. Yes. Salah satunya adalah OSIS, Pramuka dan lain-lain yang memang memerlukan hal itu dari awal sekolah. Jadi semua itu bisa dimanfaatkan untuk nantinya. Jadi yang mungkin sekarang lagi berada di OSIS ataupun Pramuka, ya lebih baik lanjutkan terus. juga. Lanjutkan. Betul ya. Terus nih ngomongin soal organisasi ya kan, kira-kira contoh manfaat dari proses kreatif dalam organisasi yang bisa diaplikasikan di kehidupan nyata, bukan cuma di organisasi, mungkin nanti ketika terjun ke masyarakat maybe. Oke. Jadi kadang ketika kita masih di organisasi, kadang kita mikir kita di organisasi hanya sebatas itu, skrupnya di organisasi, ketemu dengan teman-teman di organisasi itu. Apakah ketika saya nanti lulus, ketika saya nanti terjun ke masyarakat, apakah bisa berdampak kepada masyarakat? Apakah bisa diaplikasikan kemampuan saya di masyarakat ya? Tentu menurut saya itu sangat mungkin dan sangat jelas sekali gitu loh. Tadi analoginya yang pertama di awal saya jelaskan bahwa ketika di organisasi itu kita ibarat kita belajar berenang di kolam renang. Tetapi ketika kita terjun ke masyarakat, ibaratnya kita berenang di lautan kayak gitu loh. Nah di organisasi itu tempat kita untuk berproses, tempat kita untuk bertumbuh, tempat kita untuk bermetamorfosa, tempat kita untuk mengumpulkan resource itu ya. Gitu. Nah contoh kecil adalah ketika yang misalkan diaplikasikan di kehidupan nyata. Contoh dari pengalaman saya kayak tadi waktu Mbak Puji cerita ketika ikut jadi volunteer ya di event di Tegal waktu itu. Nah itu juga ilmu yang sangat bermanfaat sekali dan bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan nyata. Bagaimana kita misalkan nih nanti suatu saat sudah nggak di organisasi yang formal, katakan ketika terjun ke masyarakat, di situ misalkan ikut Karang Taruna atau komunitas pemuda misalkan, pengen bikin event misalkan contohnya ngundang penyanyi papan atas band dan seterusnya. Nah dari pengalaman ketika kita ikut organisasi
di luar itu kan tentu akan bermanfaat sekali kayak gitu loh. Kita jadi tahu bagaimana kita mengkonsep kegiatan, bagaimana kita mengkonsep event, kita mencari donatur ya, mencari sponsor, Cara ngiklaninnya juga. ngiklanin, membranding acara, membranding organisasi itu kan sangat-sangat penting gitu. Jadi iya. sangat-sangat berdampak ke dalam kehidupan nyata kayak gitu. Apalagi anak-anak muda yang di dalam pundaknya itu kan tersemat istilah agen of change gitu ya, agen Yes. perubahan kayak gitu. Nah, tentu sebagai generasi penerus masa depan tentu harus punya skill, punya kemampuan kayak gitu. Nah, di organisasi kita diajarkan tentang cara memimpin, cara merasakan menjadi orang lain kayak gitu. Nah, tentu sangat bermanfaat sekali kayak gitu. Kayak gitu Mas Rizky, Mbak Puji. Oh, jadi memang berorganisasi sekarangnya tuh buat latihannya dan terjun di masyarakat adalah prakteknya gitu Praktek ya. secara langsung Iya. dan tentu lebih ngena gitu ketika Iya, kita sudah terjun ke benar ya. masyarakat. Dan itu juga nggak cuma berguna buat masyarakat dong ya, buat kita banget itu sebenarnya ya. Tentu. Bagi kalau kita yang punya cita-cita ke depan pengen jadi pemimpin kayak gitu. Iya. Itu Harus terbiasa harus ini sama terbiasa, ngomong sama orang dan friendly gitu-gitu ya nggak? Iya, harus terbiasa berpikiran yang maju juga, berpikiran yang progresif tentunya. Betul. Nah, nih ada pesan nih. Ada tadi dari Mas Ibnu yang tadi nih. Bener ya? Nah, ini tadi ada pesan dari Mas Ibnu. Walaupun kenalan sekilas aja, itu pun cuma via udara, cukup puas kurasa. Sebagai anak bangsa yang terlahir dari kecamatan yang sama, aku merasa bangga ada saudara yang unggul prestasinya. Lebarkan sayapmu, kejar impianmu. Jika tercapai impianmu, jangan lupakan tempat kelahiranmu. Bye-bye, semoga suatu saat dapat berjumpa di darat. Wah. Wah. Baru pertama kali ketemu via udara tapi udah terpukau. Iya, ya ampun. Ya, tentu kalau tadi dibilang ketika sudah sukses jangan lupa dengan tanah kelahiran. Tentu bagi saya tanah kelahiran itu adalah satu tempat di mana kita itu pertama kali kita merasakan hidup di dunia itu kan di tanah Iya, kelahiran kayak gitu ya. iya. Dan tentu bagi saya tanah kelahiran itu sangat istimewa sekali kayak gitu. Kemanapun kita pergi, tempat paling nyaman untuk pulang adalah tanah kelahiran kayak gitu. Jadi saya nggak akan lupa dengan Gumelar ya, di mana saya dilahirkan, dan juga tempat-tempat lain di mana saya berproses. Kenapa saya mungkin hari ini sering senang ke Bumiayu? Salah satunya adalah Bumiayu adalah tempat saya berproses. Saya bisa jadi sekarang sepertinya juga karena kota Bumiayu kayak gitu, karena orang-orang Bumiayu. Terus mungkin juga kota Purwokerto tempat saya berproses juga, dan saya nggak akan lupa dengan Purwokerto, apalagi dengan tanah kelahiran saya Gumelar kayak gitu. Jadi kemana-mana menimba ilmu, tapi nanti tetap akan membuang ilmunya di ini ya, di daerah sendiri ya. Iya. Mungkin nanti kita bisa ketemu sama Mas Ibnu. Mas Ibnu, iya. Nanti minta kontaknya Mas Batis bisa ke Top FM ya. Iya bisa. Atau bisa follow Instagram saya Oh juga. boleh silakan. Silakan teman-teman yang pengen kenal jauh, Asik. kenal nggak jauh, Jauh kenal apa dekat sih? Iya, kenal dekat lebih jauh, maksudnya lebih jauh Dalam, tahu lebih dalam. dalam ya. Sorry. Dengan saya bisa follow Instagram saya Ya. @batisreka_. Nah, Batisreka _. iya, di batisreka_, Instagram. jangan lupa ya. Nanti kita akan sharing-sharing banyak di situ, bertukar pikiran, Iya. bertukar gagasan. Oke, dimanapun bisa ya. Betul nggak apa-apa sih. Siapa tahu nih abis di sini terus wah nanti di mana jadi pembicara di mana apa segala macam. Ya ini kekuatan relasi, kekuatan berjejaring. Nah, ya. betul sekali. Banget. Jadi ketika kita berjejaring ya, Betul. dari sini connect dengan yang di Gumelar, connect dengan yang di Jambi dan lain sebagainya, kita akan Bener. terus berjejaring, dan kita akan, yang paling penting adalah
terus menebar motivasi dan inspirasi, dan keberadaan kita itu harus bermanfaat untuk orang lain kayak gitu. Amin. Oke, kata-kata yang sangat wah. Oh ya, Rizky pengen tanya nih, kan udah terbiasa ini yang namanya dalam organisasi. Pernah kepikiran gak sih masuk ke organisasi politik? Ini pertanyaan yang agak provokatif ya. Sebenarnya kalau kebetulan saya juga mahasiswa ilmu sosial ya. politik itulah, lebih tepatnya administrasi publik. Jadi kalau berbicara masalah politik, sebenarnya di organisasi pun kita berpolitik gitu. Yes, karena betul. politik itu kan perihal pernyataan sikap dan keterlibatan kita kayak gitu. Nah, masalah nanti suatu saat saya akan terjun ke politik atau tidak, untuk saat ini saya Politik belum bisa praktis ya maksudnya? dalam artian politik praktis hari ini saya belum bisa memastikan untuk saya akan terjun ke politik praktis atau tidak. Saya belum bisa memastikan itu. Tapi yang paling penting adalah hari ini saya harus banyak-banyak belajar karena saya masih apa ya istilahnya miskin ilmu kayak gitu. Saya masih butuh banyak sekali ilmu untuk meningkatkan kapasitas diri saya. Dan yang paling penting terjun ke politik atau tidak, yang paling penting adalah keberadaan kita memberikan dampak, memberikan manfaat untuk orang lain kayak gitu. Jadi masalah saya besok mau jadi bupati misalnya atau jadi kepala desa atau mungkin jadi gubernur, jadi presiden, jadi menteri, itu ya dengan perencanaan-perencanaan selanjutnya gitulah ya. Gitu. Biarkan waktu yang menjawab. Betul. Rizky mau daftar ya? Kalau mau ini. Mau daftar jadi apa? Jadi tim sukses. Oh ya, terus kalau di organisasi gitu, saya punya prinsip bahwa saya tidak pernah minta jabatan, tapi harus siap ketika diberi kepercayaan, harus amanah ketika diberi kepercayaan. Jadi kalau kayak menjawab juga yang tadi Mas terjun ke politik, saya tidak meminta saya harus dipilih misalkan, tapi ketika teman-teman menyatakan bahwa saya layak dan saya patut untuk maju, ya mungkin ketika hati dan pikiran saya sudah connect untuk maju, mungkin bisa jadi kayak gitu. Amin. Kayak gitu. Apapun yang terbaik lah. Iya. Yang penting keberadaan kita memberikan manfaat. Intinya itu. Sungguh menarik malam hari ini ya. Kayak inspire banget ya, kayak Top FM lah ya. Inspirasi kita Inspirasi semua. kita Inspirasi kita semua. Betul. Makanya Selasa Berkelana diadakan di sini, dihadirkan di sini adalah untuk mengundang mereka-mereka yang mempunyai cerita yang bisa menggugah semangat orang yang mendengarkan. Iya, soalnya kan Selasa Berkelana itu kan ibaratnya gini deh, kita tuh semua sedang dalam mode perjalanan ya, dan dalam perjalanan itu yang paling asik, yang paling baik, apa hadiah terindah dalam perjalanan itu ketika kita ketemu sama orang yang mau berbagi bekal. Nah, dalam konteks sekarang ya kita bekalnya ya bekal ilmu gitu, apa segala macam, ada teman cerita gitu-gitu ya. Iya, benar banget. Seperti sekarang kita ketemu sama Kak Batis ya kan. Kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu tentang organisasi. Betul, kita dikasih bekal seperti itu, keren ya. Dan teman-teman yang lain juga nih bisa nih kalau misalkan mau berbagi bekal sama kita, bisa nih ke Selasa Berkelana ya. Iya, mari kita berbagi cerita dan juga sebuah pengalaman yang bisa menginspirasi ataupun menggugah semangat anak-anak bangsa. Wede. Luar biasa sekali. Iya, dan yang paling penting itu jangan pernah malu ketika kalian masih memulai dari nol. Betul. Karena orang sukses, sesukses apapun mereka bakal mulai dari nol dan mengalami yang namanya kegagalan. Betul, jatuh bangun. Jatuh bangun. Iya. Biar ngedinyanyiin udah didobelin, malah dinyanyiin. Iya, kadang kita harus jatuh secara luar biasa untuk bangkit secara luar biasa. Wadidaw. Jadi manfaatkan waktu mudamu untuk menghabiskan jatah gagalmu, sehingga ketika kamu sudah dewasa kamu akan sukses. Oh, aduh. Ya karena jatah gagalnya sudah dihabiskan. Habis ya. Waduh. Emang orang organisasi itu pemikirannya beda ya. Iya. Dan ngomongnya juga kayak ya ampun, ini banget lancar. Berbobot, Bu. Betul. Kalau badan nggak berbobot ya, masih standar. Kasabet gimana? Aduh, ya Sabet mana nih? Kasabet berbobot kayaknya. Ya Allah. Itu bukan berbobot lagi, kelas berat. Waduh. Secara pemikiran juga. Lagi dengerin Koton aja. Siap-siap nanti dia. Oke. Oke. Waktunya dan sudah tinggal 1
10 menit 15 menit 10 menit. Oh menitan. ya, 10 Ha, menitan ha. lagi. Jadi- Sebenarnya masih pengen ngobrol banyak-banyak ya, banyak banget yang pengen diobrolin, tapi kayaknya bisa kita skip biar nanti teman-teman udah penasaran, ya nggak sih? Dan Mas Batis, sebelum kita waktunya berakhir, bisa kasih closing statement nggak buat teman-teman berorganisasi? Atau apa? Oke, jadi pesan saya intinya teman-teman masuk ke organisasi kayak gitu. Karena kita anak-anak muda itu adalah generasi penerus masa depan. Baik itu kita menjadi apa itu, menjadi seseorang apapun di posisi kita tentunya harus punya bekal, harus punya kemampuan yang lebih kayak gitu loh. Karena persaingan ke depan itu akan semakin ketat kayak gitu, akan semakin kompleks kayak gitu. Tentunya kalau kita tidak punya bekal, kita akan tersingkirkan oleh orang-orang yang lain. Bayangkan hari ini teman-teman bersaing dengan satu sekolah misalkan yang jumlahnya mungkin berapa ratus kayak gitu. Nah, ketika teman-teman dari lulus sekolah kan bersaing dengan orang satu kecamatan, satu kabupaten, satu provinsi, satu Indonesia, bahkan bersaing dengan orang di seluruh dunia karena kita Betul. masuk ke era globalisasi kayak gitu. Belum lagi kita juga bersaing dengan teknologi. Kita bersaing dengan robot. Mungkin ketika dulu pekerjaan-pekerjaan di perusahaan misalkan dikerjakan oleh tangan-tangan manusia, sekarang sudah beralih kebanyakan dikerjakan oleh mesin atau robot. Nah, tentu posisi kita adalah yang menciptakan mesin itu dan jangan sampai keberadaan kita disingkirkan oleh mesin itu. Tentu berbekal dengan pengalaman, pengetahuan, kecakapan kita, kapasitas kita yang kita peroleh dari organisasi kayak gitu. Nah, apalagi kalau berbicara masalah anak muda itu kan pemimpin nanti di masa depan gitu loh. Kalau kata Sayyidina Ali kan syubanul yaum rijalul qad kayak gitu loh. Kalau kata filsuf barat kan the youth of today are the leader of tomorrow, yang artinya sama bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin nanti di masa depan kayak gitu. Sedangkan kalau kata Malcolm X, masa depan itu milik mereka yang merencanakan. Jadi masa depan itu tidak ditentukan kita lahir di mana, dengan kondisi sosial ekonomi seperti apa, dengan latar belakang keluarga seperti apa, lahir dengan bentuk tubuh warna kulit seperti apa. Masa depan tidak ditentukan dari itu, atau bahkan tidak ditentukan dari kita lahir dari rahim perempuan mana. Tapi masa depan ditentukan oleh perencanaan kita, oleh planning kita. Dan teman-teman harus bisa mengukur diri bahwa hari ini sudah melakukan apa, sudah mempersiapkan apa. Barangkali teman-teman hari ini masih santai-santai, masih sibuk rebahan, jadi generasi yang malas-malasan. Ya sudah saatnya teman-teman untuk beralih untuk menjadi orang yang produktif, orang yang kreatif, dan orang yang punya pikiran progresif kayak gitu. Karena dengan seperti itu kita akan menjadi generasi yang sukses, generasi yang bisa minimal membawa nama baik kita, keluarga kita, atau bahkan lebih besar lagi untuk bangsa dan negara kayak gitu. Dan tentu semua itu butuh yang namanya proses. Kita butuh berproses, kita butuh bertumbuh dan bermetamorfosa. Salah satunya organisasi bisa menjadi wadah teman-teman untuk berkarya, untuk berproses, untuk menjadi orang yang kemudian bisa memberikan dampak manfaat untuk orang lain. Jadi kuncinya satu, silakan teman-teman masuk organisasi, berproses di organisasi, total di organisasi, di komunitas, di perkumpulan-perkumpulan yang positif, di paguyuban-paguyuban yang melahirkan sebuah gagasan-gagasan. Nah, itulah adalah tempat teman-teman untuk berproses, sehingga teman-teman akan terbentuk kepribadian, karakter, dan juga kreativitasnya kayak gitu. Iya. Wow. Seperti biasa, Iya. selalu wah banget ya kan. Keren. Wow. Oke, tapi ternyata sekarang juga waktunya udah habis ya kan. Terima kasih Kak Thank you Batis. banget, Ya ampun, Batis. Sama-sama. biasa Terima hari kasih ini. juga ini Top FM udah mengizinkan saya untuk sharing terkait dengan pengalaman dan juga sedikit motivasi dan inspirasi untuk teman-teman Top Mania sekalian kayak gitu. Nah, mungkin dari teman-teman
yang mendengarkan atau mungkin yang melihat secara live mungkin ada keinginan untuk mengundang saya untuk mengisi seminar atau ngobrol-ngobrol santai, bisa banget kayak gitu. Oh, berarti hubungi manajernya ya. Iya. Aduh, bisa aja. Ya intinya ini saya sangat apresiatif sekali ke Selasa Berkelana kayak gitu loh. Saya juga sering lihat di YouTube juga tayangan terkait dengan kegiatan Selasa Berkelana, dan banyak inspirasi yang sangat keren, apalagi rata-rata narasumbernya itu anak-anak muda kayak gitu loh. Dan sudah saatnya anak-anak muda itu menjadi pemain kunci kayak gitu. Oke. Terima kasih. Emang ya kan Selasa Berkelana ya, semoga selalu memberikan informasi dan juga sesuatu sebagai penggerak diri. Yes, betul banget. Siapa tahu abis dengerin Kak Batis tiba-tiba wah besok gue harus nyari organisasi. Betul. Entah dari apapun itu ya kan, tapi ya berusahalah mulai dari yang terkecil. Betul. Nanti juga bisa gede kok. Oke, terima kasih Kak Batis, sungguh luar biasa info dan juga masukan-masukan yang sudah kita dapat malam hari ini. Tapi sayang banget karena memang waktunya udah menipis. Betul, tinggal detik-detik terakhir. 5 menit lagi ya kan. Dan buat opini tentunya ya kan, kalau misal tertarik untuk berbicara di Selasa Berkelana juga silahkan ya. Betul, langsung hubungin Top FM aja langsung ya. Kasih hashtag Mas Mbak pengen sharing di Selasa Berkelana, langsung nanti dikontak. Oke, nunggu di jadwal dulu kayaknya. Betul, iya biar kita arrange jadwalnya gitu ya. Nah, jadi apa ya, sebelum aku tutup, mungkin aku dan Rizky juga akan ini ya, menarik kesimpulan lah ya gitu kan. Jadi di dalam dunia ekonomi kreatif itu kan kreativitas dan inovasi itu adalah bagian yang penting. Kreativitas itu adalah kemampuan untuk mengembangkan ide dan menemukan cara baru untuk memandang masalah menjadi peluang. Sedangkan inovasi adalah kemampuan untuk menerapkan solusi kreatif terhadap masalah dan peluang guna menumbuhkan usaha. Nah, kita bisa melatih dua hal ini, salah satunya lewat organisasi. Makanya yuk berorganisasi. Berorganisasi mulai dari sekarang. Yes. Oke, terima kasih Kak Batis. Ya, semoga nanti lain kali bisa diundang lagi. Betul. Sukses terus tentunya. Sukses terus, lancar-lancar semuanya, sehat-sehat ya. Amin. Yaudah deh, karena memang waktunya juga udah habis, jadi langsung aja. Terima kasih untuk semua yang udah pada stay tune bareng kita di Selasa Berkelana di hari ini dengan tema berpikir kreatif lewat organisasi bersama Batis Reka Gulewan. Oke, langsung aja akhir kata saya Rizky. Saya Puji Onji. Dan saya Batir Kaguliwan. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.